Suatu hari, baginda Rasulullah SAW berkata kepada sang putri tercinta, Fatimah, "Wahai Fatimah, maukah aku beritahu siapa wanita yang akan memegang tali kendaraanmu nanti di akhirat?" "Siapa wahai ayahku?" tanya Fatimah penasaran. Rasulullah melanjutkan, "Namanya adalah Muti'ah. Cobalah engkau pergi menemuinya, rumahnya ada di ujung sana. Engkau cari tahu apa amal yang dilakukan hingga nanti dia bakal masuk surga sambil memegang tali kendaraanmu." Kemudian Fatimah bergegas pergi seraya menggandeng Hasan yang masih kecil. Masih terngiang di telinganya akan ucapan sang ayah tentang sosok wanita muslimah berakhlak mulia tersebut. Seperti apa gerangan keteladanannya hingga dia mempunyai kedudukan tinggi. Begitu kecamuk hati Fatimah saat ini. Sesampainya di rumah yang dimaksud, Fatimah mengetuk pintu seraya mengucapkan salam. Usai sang tuan rumah menjawab salam, ia bertanya, "Siapa di luar?" "Aku Fatimah binti Muhammad," ujar Fatimah. Tuan rumah lalu membuka pintu. Tentu saja hatinya merasa heran bercampur senang karena tak menyangka akan kedatangan putri baginda Rasulullah SAW. Anehnya, sang tuan rumah tidak segera menyuruh Fatimah masuk ke rumah. Usai mengutarakan maksudnya, Muti'ah berkata, "Aku senang sekali menyambut kedatanganmu, wahai Fatimah. Namun, maafkanlah aku karena aku tidak bisa menerima tamu saat ini. Suamiku mengamanatkan padaku untuk tidak menerima tamu laki-laki di rumahku." Fatimah tersenyum seraya berkata, "Wahai Muti'ah, ini Hasan anakku dan dia masih kecil. Sekali lagi maafkan aku, wahai Fatimah. Meskipun ia kecil tetapi ia laki-laki. Aku tidak dapat melanggar amanat suamiku," terang Muti'ah. Mendengar jawaban Muti'ah seperti itu, Fatimah lalu merasakan kemuliaan akhlaknya. Namun, ia ingin lebih jauh mengenal keutamaan akhlak wanita yang berada di depannya ini. Akhirnya, ia pamit sejenak untuk mengantarkan sang anak pulang. Sebenarnya, Fatimah hanya ingin memastikan saja karena ia sudah diberitahu oleh sang ayah bagaimana akhlak Muti'ah. Tak lama kemudian, Fatimah kembali ke rumah Muti'ah seorang diri dan disambut oleh sang tuan rumah. "Ada apa gerangan hingga engkau datang kemari, wahai Fatimah?" tanya Muti'ah berbinar-binar campur penasaran. Fatimah menjelaskan bahwa kedatangannya adalah karena perintah Rasulullah untuk meneladani akhlak Muti'ah. Tentu saja hati Muti'ah sangat diluapi kegembiraan karena pujian dari Rasulullah. "Apakah engkau tengah bercanda, wahai Fatimah? Keutamaan apa yang aku miliki? Aku hanyalah seorang perempuan biasa," ujar Muti'ah merendah dan ingin memastikan kebenaran berita dari sang baginda Rasulullah. Di rumah Muti'ah, pandangan Fatimah menyapu ruangan sederhana itu. Terlihat olehnya sebuah handuk, gunting, dan cambuk. "Untuk apa benda-benda itu, wahai Muti'ah?" tanya Fatimah. Mendapat pertanyaan itu, seketika wajah Muti'ah merah merona dan balik bertanya, "Untuk apa engkau tanyakan itu, wahai Fatimah? Aku jadi malu." "Katakanlah padaku, Muti'ah," desak Fatimah kian penasaran. "Mungkin benda-benda itulah yang membuat ayahku mengabarkan padaku tentang keutamaanmu." Lalu Muti'ah bercerita, "Suamiku setiap harinya bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga kami. Karena itu aku sangat menyayangi dan menghormatinya. Begitu ia pulang dari bekerja, aku akan cepat-cepat menyambutnya dan mengelap keringatnya dengan handuk ini. Sebab dengan keringat itulah dia mencari nafkah untuk menghidupiku dan anak-anak kami." Fatimah benar-benar kagum dengan akhlak Muti'ah. Inilah pesona yang hanya mampu dipahami oleh seorang muslimah sejati yang mengukur segala tindakan dengan skala iman. "Lalu cambuk itu untuk apa?" tanya Fatimah kian penasaran. Muti'ah melanjutkan, "Ketika suamiku aku sediakan makanan dan ketika habis makan, aku berikan cambuk sambil kukatakan padanya, 'Wahai suamiku, kalau makanan ini tidak enak, aku rela dan ridho engkau cambuk diriku agar jadi pelajaran bagiku agar besok bisa masak lebih enak lagi.'" Fatimah makin kagum seraya bertanya kepadanya, "Lalu, apakah suamimu sering mencambukmu?" "Tidak pernah. Yang selalu terjadi adalah dia menarik tubuhku dan memelukku penuh kasih sayang," ujar Muti'ah agak malu. Fatimah terperangah mendengarnya. Terakhir, Fatimah bertanya, "Kalau gunting itu untuk apa, wahai Muti'ah?" "Sebelum aku tidur, aku berikan gunting itu kepada suamiku sambil berkata, 'Wahai suamiku, apabila dari tadi pagi sampai sekarang ada kata-kataku yang menyakiti perasaanmu, aku rela dan ridho engkau potong lidahku,' jelas Muti'ah. Kini Fatimah Az-Zahra paham mengapa Muti'ah mempunyai kedudukan yang sangat tinggi hingga sang ayah menyuruhnya datang ke rumahnya. Pesona akhlaknya sungguh luar biasa hingga sang suami ridho kepadanya.